Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavianto dengan NIM 225036110SV21520. Pada video ini akan dilakukan konfigurasi routing RIP agar nantinya PC dan router dapat saling terkoneksi dan terhubung internet melalui router 1 dan router 2. Video ini merupakan soal responsi ujian akhir semester praktikum jaringan komputer 2. Akan tetapi, sebelum masuk ke langkah konfigurasi, izinkan saya untuk menjelaskan topologi jaringannya terlebih dahulu. Pada topologi ini terdapat 4 router, 4 PC, dan 2 ISP. R1 dan R2 terhubung ke ISP di Ether 1. R1 dan R3 saling terhubung di Ether 2 dengan IP network 10.20.22.0/24. R1 dan R4 saling terhubung di Ether 3 dengan IP network 10.20.49.0/24. R2 terhubung ke R3 di Ether 3 dengan IP network 10.20.40.0/24 dan R2 terhubung ke R4 di Ether 3 dengan IP network 10.20.31.0/24. Keempat router dilakukan routing RIP agar dapat saling terhubung antar router dan PC. R3 dan R4 juga mendapatkan internet melalui R1 dan R2 melalui routing RIP juga. Selanjutnya adalah masuk ke proses konfigurasi. Proses konfigurasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menghubungkan router 1 dan PC 1 ke internet secara statik. Caranya adalah masuk ke menu IP addresses dan tambahkan IP 10.33.107.22/24 dengan interface Ether 1 karena Ether 1 terhubung ke kabel ISP UGM. Selanjutnya masuk ke menu IP DNS dan tambahkan DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18. Checklist juga allow remote request agar router dapat menjadi DNS resolver. Langkah selanjutnya masuk ke menu IP routes dan lakukan konfigurasi internet secara statis. Masukkan gateway ISP UGM yaitu 10.33.107.254 dengan DSC address 0000/0 yang berarti all atau semua. Selanjutnya, agar router terhubung internet, masuk ke menu IP firewall NAT dan tambahkan firewall NAT dengan out interface Ether 1 karena Ether 1 terhubung ke ISP UGM. Selanjutnya, pada firewall NAT pada menu action, ubah action menjadi masquerade. Firewall NAT berfungsi untuk mentranslasikan IP private menjadi IP publik. Untuk mengecek koneksi router ke internet, masuk ke terminal Winbox dan lakukan tes ping ke ugm.ac.id. Hasil tes ping menunjukkan router terhubung ke internet. Agar PC dapat terhubung internet melalui router, kita perlu menambahkan IP address 192.168.72.1/24 dengan interface Ether 5 di router, karena Ether 5 router terhubung ke PC. IP ini akan menjadi gateway milik PC. Selanjutnya, masuk ke Internet Properties PC dan tambahkan IP PC secara statis dengan IP 192.168.72.2/24. IP ini satu jaringan dengan IP gateway PC router, sehingga PC mendapatkan jalur menuju internet melalui IP gateway ini. Untuk mengecek koneksi internet PC, masuk ke menu CMD dan lakukan tes ping ke ugm.ac.id. Hasil tes ping menunjukkan PC telah terkoneksi internet. Langkah pertama dalam proses konfigurasi RIP yaitu menambahkan IP terhadap Ether yang terhubung ke router lain. Masuk ke menu IP addresses dan tambahkan IP 10.20.22.1/24 dengan interface Ether 2. IP ini akan menjadi gateway untuk R3 karena R3 terhubung ke R1 di Ether 2. Tambahkan juga IP 10.20.49.1/24 dengan interface Ether 3. IP ini akan menjadi gateway untuk R4 karena R4 terhubung R1 di Ether 3. Jika penambahan IP Ether yang akan berpartisipasi dalam routing RIP telah selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan routing RIP. Masuk ke menu routing RIP, pada bagian interface tambahkan interface all. All memungkinkan pengaktifan protokol RIP di semua interface yang aktif di router, sehingga memungkinkan router dapat berkomunikasi dengan router lain melalui semua koneksi yang terhubung. Beralih ke menu network RIP, tambahkan semua network IP address yang telah kita tambahkan di menu IP addresses tadi. Penambahan IP network ini berfungsi untuk memberitahu router
jaringan mana yang akan berpartisipasi dalam routing RIP di R1. Masih pada menu routing RIP, selanjutnya pada bagian interfaces, pilih RIP setting, atur distribute default menjadi if installed dan checklist redistribute static routes. Pengaturan ini memungkinkan RIP untuk mendistribusikan rute default dan informasi rute statis ke dalam domain RIP, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan tabel routing RIP. Setelah melakukan konfigurasi RIP, dapat dilihat pada menu IP routes. Pada tabel rute, semua IP telah terintegrasi dalam jaringan RIP di router, sehingga dapat dipastikan router dan PC telah saling terkoneksi dalam routing RIP. Untuk melakukan pengujian, kita bisa melakukan tes ping antar PC. Caranya adalah masuk ke menu CMD Windows dan lakukan tes ping untuk IP PC 2, 3, dan 4. Hasil tes ping menunjukkan PC telah saling terkoneksi melalui routing RIP. Pengujian selanjutnya adalah melakukan failover dan traceroute. Dalam kondisi Ether 1 yang terhubung internet di R1 hidup, ketika dilakukan traceroute, maka IP PC akan otomatis mengarah ke IP Internet Gateway ISP-UGM, yaitu 10.33.107.254. Akan tetapi, ketika kondisi Ether 1 dimatikan saat dilakukan traceroute di PC1 akan memilih jalur R1, selanjutnya R4, dan R2 untuk menuju ke Gateway Internet ISP-UGM agar terhubung internet. Ini merupakan implementasi failover, di mana akan ada jaringan backup ketika jaringan internet utama mengalami masalah. Pengujian terakhir yaitu melakukan speed test untuk mengecek konektivitas internet PC. Hasil speed test menunjukkan PC telah terkoneksi internet dengan kualitas jaringan yang baik. Sekian video langkah konfigurasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.